Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Alma-Ata Yogyakarta. Di sini kita akan belajar bersama mengenai tindakan bantuan hidup dasar yang diindikasikan pada korban henti jantung. Salah satu tanda yang harus kita cermati ketika kita menemukan korban henti jantung adalah korban tidak sadarkan diri, tidak bernafas, atau bernafas tapi tidak normal. Yang harus kita cermati untuk mengidentifikasi bahwa korban tersebut mengalami henti jantung. Bantuan hidup dasar atau yang disebut dengan BHD adalah salah satu utama tindakan yang harus kita lakukan pada korban yang mengalami henti jantung maupun henti nafas. Salah satu intervensi untuk mengembalikan fungsi jantung adalah resusitasi jantung paru yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi jantung dengan menerapkan kompresi dada, bantuan nafas, serta memulihkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Baik, kita akan memulai bagaimana tahapan-tahapan di dalam melakukan pertolongan pada korban henti jantung. Pada saat kita menjumpai keadaan yang berpotensi mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan pada korban yang mengalami henti jantung adalah safety atau keamanan. Memastikan lingkungan sekitar aman, amankan diri, amankan pasien. Untuk memberikan pertolongan, jangan sampai Anda menjadi korban yang kedua. Kemudian cek respon korban untuk memeriksa kesadaran korban dengan menepuk bahu korban dan memanggilnya. Pak, 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 Pak. Apabila korban tidak sadarkan diri dan tidak merespon panggilan kita, yang harus kita lakukan adalah menghubungi call center 119 atau 118. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Sakina. Saya berada di Brawijaya. Di depan SPBU, saya menemukan korban dalam kondisi tidak sadarkan diri, tidak ada nafas, mohon bantuan emergensi sekaligus AED. Ya, baik. Sambil melakukan pertolongan RJP. Terima kasih. Tahapan berikutnya adalah kita melakukan pengamanan pasien dan pengamanan penolong dengan memberikan masker. Setelah kita memberikan masker pada pasien harus berada di alas yang keras dan datar untuk memaksimalkan pemberian RJP. Kemudian periksa nadi dengan meraba nadi sebelah kiri maupun kanan. Apabila kita berada di sebelah kanan, maka arahkan jari kita ke sebelah kanan. Lakukan pemeriksaan nadi selama 10 detik dengan terfokus pada pergerakan dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apabila nadi tidak ada dan pergerakan dada tidak normal, maka lakukan RJP. Kemudian bebaskan dada korban dari pakaian. Lakukan titik tumpu kompresi. Titik kompresi ini berada di tengah-tengah tulang dada atau central of chest. Kedalaman pada kompresi yaitu 5-6 cm. Kemudian untuk kecepatannya antara 100 sampai 120 kali per menit secara kontinu selama 1 siklus. Saat melakukan kompresi, tangan harus tegak dan menggunakan kekuatan bagian atas. Pada saat kompresi, kita harus perhatikan complete recoil-nya atau kembalinya kompresi. Apabila sudah ditentukan titik tumpu kompresi, kemudian lakukan RJP dengan 30 kompresi dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu siklus terdiri dari 30 kompresi dada dan 2 nafas buatan. Setelah rit, minimal instruksi, tidak ada jeda saat melakukan kompresi kecuali memberikan ventilasi. Kemudian airway, dilihat apakah terdapat jejak di bagian kepala ataupun di leher.
Apabila tidak ada jejas, lakukan head till chin lift, seperti dongakkan kepala pasien ke atas. Kemudian, apabila terdapat jejas, maka lakukan manuver jauh thrust. Setelah dilakukan manuver sesuai dengan kondisi pasien, selanjutnya bebaskan jalan nafas dengan finger swab. Kemudian, berikan 2 kali nafas buatan dengan hitungan 5-6 detik per nafas dan hindari bantuan nafas yang berlebihan. Seribu, 2000, 3000, 4000, 5000. Kemudian lanjutkan RJP selama 5 siklus per 2 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Setelah dilakukan RJP 5 siklus per 2 menit, langkah selanjutnya adalah pengkajian nadi karotis selama 10 detik sambil melihat pergerakan dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apabila nadi tidak teraba, maka lanjutkan RJP. Apabila nadi teraba, maka lihat pernafasan dengan melihat pergerakan dada sambil merasakan hembusan nafas korban dengan telapak tangan selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apabila nadi teraba dan nafas sudah ada, kemudian lakukan head to toe untuk memeriksa apakah terdapat cedera pada pasien. Setelah pemeriksaan head to toe, lakukan recovery posisi untuk menjaga kepatenan jalan nafas dari aspirasi. Maka recovery posisi pasien dimiringkan ke sebelah kiri. Hentikan RJP apabila terjadi 1. Pihak penolong terancam keselamatannya. 2. Adanya perintah jangan diresusitasi dari tim medik maupun tim dokter. 3. Kembalinya denyut jantung dan nafas saat pasien bergerak spontan. 4. Proses pertolongan tersebut diambil alih oleh pihak dokter maupun tim medis. Demikianlah informasi mengenai bantuan hidup dasar, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.